Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Andri Zakaria Siregar selaku founder grup CTA Saham. Kita akan langsung sapa saja Pak Andri, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, baik terima kasih. Terima kasih Pak Andri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Andri, tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan akhir pekan Pak. Hari ini indeks harga saham gabungan berbalik arah cukup dalam, sempat melemah secara intraday di atas 2%. Kemudian hari ini masih bertahan di 7.700-an karena tadi intraday tertinggi di 7.990. Analisis Anda pembalikan arah yang terjadi hari ini setelah beberapa kali indeks harga saham gabungan mencetak rekor intraday dan penutupan tertinggi. Ya kalau by technical sih seharusnya indeks kita sudah di area overbought ya atau jenuh beli. Dan juga kalau lihat juga katalis dari dalam negeri pun juga relatif sudah terbatas ya karena market juga sudah diskon. The Fed akan memangkas antara 25 sampai 50 basis point. Jadi sebenarnya harga sekarang ini sudah mendiskon 50 basis point. Jadi ya pikir wajar ya, apalagi ditambah juga dengan adanya penyesuaian isu dari saham brand ya yang akhirnya mental lagi dari indeks FTSE ya, Financial Times Stock Exchange. Jadi artinya ini yang mendorong profit taking di saham grup Barito yang membuat juga indeks kita mengalami taking karena target kita emang sudah kita singgung memang 7910 sampai dengan 8023. Jadi untuk sementara ini sih setelah mencapai target wajar ya koreksi normal untuk melakukan aksi profit taking dulu. Untuk perdagangan di pekan depan Pak, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan ketika penantian lama dari suku bunga The Fed ini sudah terjawab, apa yang akan membayangi pergerakan indeks harga saham gabungan ke depannya? Ya kalau dilihat ya dari teknikal kan emang rata-rata kan indeks kita kan didominasi ya bobotnya oleh big cap dan juga grup Barito ya. Itu bobotnya sekitar lebih dari 50%. Indeks. Jadi kalau sampai saham grup dari grup Barito dan juga dari IPCA juga Mandiri BRI masih top market cap-nya yang terbesar di saat ini ya. Jadi artinya masih mempengaruhi. Jadi kalau sampai nanti brand juga mengalami reject bawah lagi di hari Senin, yang bisa mendorong juga peluang untuk koreksi di saham grup Barito. Jadi mungkin indeks kita bisa menuju di bawah 7738. Karena kan indeks kita sebenarnya masih bullish di antara 20 hari moving average sampai dengan 60 hari moving average itu di 7782 sampai dengan 7586 Mas David. Jadi selama masih di atas 7586 ya masih ada kemungkinan juga indeks itu untuk bikin ATH lagi, all time high lagi di atas 7910 yang seperti kemarin terjadi. Baik. Pak Andri tadi pun juga sempat Anda ulas sebenarnya hari ini yang menjadi pemeran indeks harga saham gabungan adalah saham-saham grup Prayogo Pangestu, tidak hanya brand namun beberapa saham lainnya juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Kita akan coba ulas dari sisi teknikal terlebih dahulu Pak untuk brand yang hari ini mengalami outer reject bawah. Kebetulan sudah ada pertanyaan masuk yang menanyakan saham brand, saya akan coba cek terlebih dahulu. Mohon analisa saham brand untuk minggu depan apakah sudah direkomendasikan masuk di angka berapa? Ada Bapak Siahotang dari Medan. Dengan berbagai profil resiko tadi untuk saham brand sudah direkomendasikan masuk tidak Pak? Ada entry di level berapa atau lebih ke arah wait and see terlebih dahulu? Ya sebenarnya kalau dari Elliott Wave ya, jadi counting wave seharusnya sih ini koreksi B menuju C ya. Jadi B itu kan bounce, C itu kan correction. Jadi artinya kalau melihat dari secara wave-nya sih harusnya bisa di bawah 5.500. Ya, untuk ini karena kemarin gagal menuju di atas 12.200 all time high, kemarin tertingginya cuma 11.700. Tapi kalau kita lihat secara sentimennya harusnya kalau lihat kita bid covernya sekarang yang terjadi di brand ya seharusnya sih Senin ada peluang untuk outer reject bawah lagi kemungkinan di 7.075 ya, kalau sampai potential reject lagi 20% ya seperti yang tidak terjadi berapa kali isu mengenai FTSE dan juga dulu sempat namanya MSCI ya. Jadi kalau kita melihat deja vu dua kasus tersebut ya seharusnya masih ada peluang untuk menuju outer reject supportnya di 7.075 sampai 56.75 untuk brand. Untuk resistnya kita lihat di sini memang 9.600 sampai 10.750. Jadi mana yang duluan aja. Jadi kalau kita misalnya mau beli ya mendingan nunggu breakout di atas 8875 ini atau misalnya kita beli
under support tadi di area auto rejectnya di 7.075 sampai dengan 5.675 Mas David. Jadi kenapa? Karena memang targetnya kan pola racing wedge-nya kan di secara technical sudah pecah ya waktu di 11.150. Iya. Makanya kemarin waktu rebound dulu kemarin itu sebenarnya untuk take profit, untuk ajang take profit, setelah itu turun sampai sekarang di area 8825. Baik. Analisis untuk brand pemirsa yang hari ini mengalami auto reject bawah belum direkomendasikan masuk. Secara teknikal masih ada ruang penurunan dalam untuk dari brand, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke BRPT Pak, pertanyaan juga sama, support dan resisten dan entry di berapa? Dengan penanya HDD Jin tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan lokasi maksud saya. BRPT hari ini koreksi di 10,88% Pak. Analisis Anda untuk BRPT? Ya, BRPT juga pasti akan terkena imbasnya dari grupnya juga ya, dari karena brand. Ya, jadi kalau supportnya sendiri kan di 1065 ya, kalau minggu lalu. Jadi kalau 1005 ditembus, jadi harusnya menuju ke 1000 rupiah. Jadi kalau dilihat sih memang harusnya kita beli di antara range-nya antara 1000 sampai 1065 ya. Karena kalau dari funding wave juga, bila dia technical-nya juga seharusnya bisa tembus di bawah 1065. Karena kan hari ini rendahnya kan 1085. Tingginya kemarin di 1230 ya. 240. Jadi kalau lihat emang brand ini masih BRPT ini masih agak stabil ya dibandingkan yang lainnya, karena masih range-nya memang antara 1000 sampai 1240 untuk satu bulan ke depan. Oke, untuk BRPT 10,88% ditutup melemah di 1065. Masih wait and see juga begitu Pak Andri? Ya kalau mau break, prefer sih mendingan nunggu di break dulu di bawah 1065. Oke, baik. Selanjutnya ada Ibu Susi dari Bandung Pak, masih menanyakan saham Grup Prayogo Pangestu, menanyakan cuan ini Pak. Pertanyaan juga sama, apakah sudah direkomendasikan masuk belum dengan koreksi dalam hari ini? Ya belum ya, kalau ini kan sebenarnya kalau lihat polanya seperti ini kan wave 3 ya. Kalau wave motif 3, correction 3 itu paling, kalau kita di teknik itu sebutnya killernya ya, killer wave. Jadi artinya itu sangat panjang ya, dan juga sangat didukung dengan high volume, jadi jangan dilawan. Ya, jangan kita menangkap pisau jatuh. Jadi artinya dengan nunggu sekali lagi rebound, setelah itu dia turun. Jadi kalau lihat di sini, mendingan kita cegat untuk cuan belinya di moving average-nya di 60 hari moving average di 6350 ya, 6350 sampai dengan 6.700 untuk kita cicil beli ya itu. Cuan. Baik, analisis dari beberapa saham Grup Prayogo Pangestu yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Di luar dari saham-saham Grup Prayogo Pangestu, Pak Andri, saham-saham perbankan big cap yang naik tinggi di perdagangan hari sebelumnya, tampaknya hari ini juga terdampak aksi profit taking. Saya mau ke BBCA terlebih dahulu Pak. BBCA hari ini tertekan di atas 1%. Pelemahan terjadi setelah menembus level tertinggi sepanjang masa pasca stock split dilakukan. Apakah Anda melihat posisi BBCA koreksi yang terjadi hari ini masih cukup wajar tidak Pak? Masih bertahan di 10.700-an sepertinya. Ya kalau BBCA sendiri kan kemarin baru tembus time high ya, dari 10.500 naik tertingginya kemarin target kita 10.925 ya. Kemarin tertingginya cuma 10.900. Kalau untuk jangka pendek sih memang harusnya take profit dulu ya, karena memang sudah terlalu tinggi, dan ini kan wave 5 terlihat dari technical juga dari divergence ya, artinya udah weak momentumnya, momentumnya udah lemah. Jadi kalau momentum lemah berarti market merasa ini sudah mahal, berarti akan memicu aksi profit taking. Supportnya berada sekarang di 10.625 sampai dengan 10.325 untuk ya. Jadi selama masih di atas 10.325 sampai dengan 10.625 trennya masih bullish, karena target kita di 11.150 sampai 11.450 ya untuk jangka menengah. Jadi kalau untuk jangka pendek ya wajar koreksi dulu, tapi kalau untuk jangka menengah BCA masih belum selesai ya puncaknya untuk kembalikan lagi di atas 10.900. Oke, 11 ribuan target sampai dengan akhir tahun tidak Pak? Ya kalau untuk akhir tahun saya pikir agak gawat ya, kondisinya agak besar ya. Saya mending kalau naik paling ya momentum naiknya cuma sampai di September Oktober ini aja untuk BCA. Baik, analisis dari BBCA yang hari ini ikut menjadi pemeran indeks harga saham gabungan pasca menembus ke level tertingginya di sepanjang masa pasca stock split dilakukan.